kok kemudian bisa peredaran narkotika dari dalam lapas ini terjadi? Sejak kapan sebetulnya Pak Anang? Sejak Indonesia berundang-undang narkotika nomor 22 tahun 97. Tahun 97? 97. Jadi mulai tahun 97 sudah mulai para penyalahguna itu dihukum penjara. Nah, sejak itulah terjadi overkapasitas lapas, berkepanjangan sampai sekarang. Oke. Di dalam orang penyalahguna narkotika itu adalah seorang pecandu. Jadi orang yang membeli narkotika dikonsumsi itu pasti orang kecanduan, pasti secara medis, ya kan? Nah, pecandu ini menurut Undang-Undang Narkotika wajib menjalani rehabilitasi, ya kan? Kalau berhubungan dengan penegakan hukum, hukumannya wajib. Dijatuhin hukuman rehabilitasi atas keputusan hakim. Ada perbedaan Pak, dijatuhi hukuman rehabilitasi dengan rehabilitasi itu sendiri ada perbedaan Pak? Ada, perbedaannya tajam. Oke, seperti apa perbedaannya? Rehabilitasi itu proses medis. Undang-undang narkotika mengatur untuk itu. Jadi penyalahguna wajib lapor pecandu untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Dilakukan di mana Pak? Dilakukan di rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk sebagai IPWL. Nah, jadi ini di luar proses penegakan hukum. Kalau dalam proses penegakan hukum, ya kan, rehabilitasi itu bentuk hukuman atas keputusan hakim. Tempatnya juga di IPWL, rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk. Nah, biayanya ditanggung oleh negara. Ini hukuman rehabilitasi. Oke, jadi perbedaannya ada pada biaya yang menanggung hukuman tersebut. Ya, salah satunya. Tapi kalau kita lihat dari kasus yang kemudian terjadi pada Amar Zoni ini seperti apa sih Pak kalau kita lihat dari perjalanan kasusnya? Hukuman yang diberikan atau treatment yang diberikan sudah tepatkah? Loh, ketika dia berhubungan dengan pengadilan yang pertama, kedua, dan ketiga, dan sekarang ini yang keempat, itu dia sebagai penyalahguna narkotika. Artinya dia kalau di asesmen, dia itu predikatnya sebagai pecandu. Orang ini mulai dari awal wajib dihukum rehabilitasi. Wajib. Tapi kenyataannya kan dihukum penjara. Begitu dihukum penjara, maka dia berkarir selama di luar dan di dalam penjara. Jadi belum disembuhkan. Belum disembuhkan. Justru tadi kalau pakai bahasanya Pak Anang berkarir justru. Berkarir sebagai penyalahguna atau pecandu selama di dalam penjara. Setelah keluar juga bisa berkarir sebagai pecandu. Nah, pada yang keempat ini saya dengar di stigma sebagai pengedar gitu. Artinya pecandu itu bisa juga ya berkarir sebagai pengedar. Jadi bisa juga di stigma jadi pengedar. Kenapa dia bisa berubah jadi berkarir sebagai pengedar? Karena sekali lagi dia tidak mendapatkan akses rehabilitasi.